Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, baru saja Forkopimda melakukan pembahasan mengenai evaluasi penanganan COVID-19 dan juga dalam hal berakhirnya masa PSBMK hari ini. Di Kota Bogor kita melihat secara keseluruhan hari ini masuk kategori merah kembali setelah seminggu orange. Ada 3 hal yang menyebabkan hal ini. Kalau kita melihat ada 14 indikator yang bisa menjadi referensi mengapa Kota Bogor menjadi zona merah kembali. Pertama adalah meningkatnya angka kematian. Yang kedua adalah menurunnya sedikit angka kesembuhan. Dan yang ketiga adalah keterisian rumah sakit yang semakin tinggi. Ada 3 hal itu. Nah, karena itu 3 langkah itu akan kita perbaiki. Kita menemukan berdasarkan data bahwa dari angka kematian yang ada, sebagian besar itu atau 80% disebabkan oleh komorbid. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa orang dengan penyakit bawaan memiliki risiko yang lebih tinggi gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat kematian tinggi pada laki-laki dan usia produktif mendominasi kasus positif, usia produktif gitu. Nah, tetapi di sisi lain kita lihat juga ada tren menaik dari anak-anak yang terpapar kasus COVID positif. Ya, kesimpulan kami dalam rapat tadi adalah pertama, klaster keluarga yang ada di Kota Bogor apabila dibedah kembali itu sebetulnya beririsan dengan klaster luar kota dan perkantoran. Jadi sebagian besar dari kasus keluarga adalah terpapar dari anggota keluarga yang bekerja di luar kota, keluar kota dengan tujuan apapun, atau beraktivitas di luar kota, kemudian menulari anggota rumah tangganya. Anak-anak yang terpapar sebagian besar adalah anak-anak yang tidak keluar rumah, jadi terpapar oleh usia produktif. Nah, karena itu evaluasi kami ke depan adalah kami sepakat untuk memperketat pengawasan protokol kesehatan di perkantoran. Kami akan awasi sejauh mana kantor-kantor disiplin mengikuti aturan 50% work from home dan yang memiliki komorbid dilarang untuk bekerja dulu. Ya, seperti itu. Jadi concern utama kita sekarang kita analisis klaster keluarga didominasi oleh perkantoran dan dari luar kota. Jadi penguatan kita adalah perkantoran. Ya, tadi Forkopimda sepakat untuk memberikan penguatan pengawasan protokol kesehatan di kantor-kantor, mewajibkan semua kantor-kantor untuk memiliki satgas, ya, satgas COVID sendiri sehingga berkomunikasi dengan satgas di tingkat kota gitu. Nah, poin kedua kami menyepakati bahwa berdasarkan data kita masih melihat adanya kebutuhan untuk membatasi aktivitas warga. Namun sektor perekonomian harus terus berjalan. Kami melihat sudah mulai ada angka keseimbangan antara sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Nah, karena itu protokol kesehatan akan diperketat ke perkantoran, tetapi jam operasional kemudian disesuaikan menjadi jam 9. Jadi apabila sebelumnya jam 8, jam operasional masih dilonggarkan sampai jam 9 karena kita melihat minim angka terjadinya klaster dari unit-unit ekonomi, dari restoran, rumah makan dan sebagainya. Karena itu kita bersepakat untuk melakukan penyesuaian sampai jam 9 malam. Yang lain-lain masih tetap sama, pembatasan aktivitas secara menyeluruh jam 9 malam, operasional toko juga jam 9 malam, seperti itu. Dan tim Elang, tim Merpati akan terus juga berjalan untuk memastikan ditaatinya protokol kesehatan. PSBMK ini akan berlanjut sampai 2 minggu ke depan untuk kita akan evaluasi berdasarkan data-data yang ada. Dan saya berterima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda yang hadir memberikan saran dan masukan. Saya kira itu. Apabila rekan-rekan Forkopimda ada yang ingin menambahkan, silakan. Pak Kapolres ada, Pak Kasrem, Pak Dan Lanut hadir juga, Pak Kajari hadir. Pak Kajari menambahkan, Pak Ketua Dewan, ya, Ibu Ketua. Hari ini juga kami sampaikan bahwa berdasarkan edaran dari pemerintah pusat terjadi perubahan struktur dari gugus tugas
namanya tidak lagi gugus tugas tetapi Satgas, dan harus diketuai langsung oleh kepala daerah. Jadi ke depan wali kota menjadi ketua Satgas didampingi oleh 3 wakil ketua, yaitu Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Bapak Wakil Wali Kota. Saya rasa itu.